Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agim Abdullah Gimnasiar. Saya akan membahas tentang algoritma jaringan saraf tiruan. Terdiri dari tiga, yaitu Hebb, perceptron, backpropagation. Ya, kita jelaskan tentang apa aja di situ, yaitu dari sisi sejarah, kegunaan, cara menghitung, dan lain sebagainya. Di sini yang pertama yaitu Hebb. Ya, Hebb itu adalah teori neurofisiologi yang menyatakan bahwa peningkatan efikasi sinaptik muncul dari stimulasi berulang dan terus-menerus sel presinaptik terhadap sel postsinaptik. Teori ini merupakan upaya untuk menjelaskan plastisitas sinaptik adaptasi neuron selama proses pembelajaran. Teori Hebbian diperkenalkan oleh Donald Hebb dalam bukunya tahun 1949. The Organization of Behavior. Teori ini juga disebut aturan Hebb, postulat Hebb, dan teori perakitan sel. Hebb menyatakannya sebagai berikut. Mari kita asumsikan bahwa persistensi atau pengulangan aktivitas reverberatory atau jejak cenderung mendorong perubahan selular yang bertahan lama yang menambah stabilitasnya. Ketika akson sel A cukup dekat untuk merangsang sel B dan berulang kali atau terus-menerus mengambil bagian dalam penembakannya. Beberapa proses pertumbuhan atau perubahan metabolisme terjadi pada satu atau kedua sel sehingga efisiensi A sebagai salah satu sel yang menembakkan B meningkat. Teori ini sering diringkas sebagai neuron yang bekerja sama akan saling terhubung. Namun, Hebb menekankan bahwa sel A perlu mengambil bagian dalam mengaktifkan sel B dan kausalitas tersebut hanya dapat terjadi jika sel A aktif sebelum bukan pada saat yang sama dengan sel B. Aspek kausalitas dalam karya Hebb ini meramalkan apa yang sekarang diketahui tentang plastisitas yang tergantung pada waktu lonjakan, yang memerlukan prioritas temporal. Kita sedikit. Teori Hebbian mencoba menjelaskan pembelajaran asosiatif atau Hebbian, di mana aktivasi sel secara simultan menyebabkan peningkatan kekuatan sinaptik yang nyata di antara sel-sel tersebut. Teori ini juga menyediakan dasar biologis untuk metode pembelajaran tanpa kesalahan untuk pendidikan dan rehabilitasi memori dalam studi jaringan saraf dalam fungsi kognitif. Teori ini sering dianggap sebagai dasar neuronal dari pembelajaran tanpa pengawasan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaannya dan cara menghitung dari website ini, yaitu aturan pembelajaran Hebbian dengan implementasi gerbang AND. Aturan pembelajaran Hebbian yang juga dikenal sebagai aturan pembelajaran Hebb diusulkan oleh Donald O. Hebb. Aturan ini merupakan salah satu aturan pembelajaran pertama dan termudah dalam jaringan saraf. Aturan ini digunakan untuk klasifikasi pola. Aturan ini merupakan jaringan saraf satu lapis, yaitu memiliki satu lapis masukan dan satu lapis keluaran. Lapis masukan dapat memiliki banyak unit, katakanlah N. Lapis keluaran hanya memiliki satu unit. Aturan Hebbian bekerja dengan memperbarui bobot antara neuron dalam jaringan saraf untuk setiap sampel pelatihan. Di algoritma aturan pembelajaran Hebbian. Yang pertama, tetapkan semua bobot ke nol. W I sama dengan nol untuk I sama dengan I sama dengan satu hingga N dan bias ke nol. Yang kedua, untuk setiap vektor, masukkan S atau vektor masukkan T atau pasangan keluar target. Ulangi langkah 3 sampai 5. 3 sampai 5 kali. Ketiga, tetapkan aktivasi untuk unit, masukkan dengan vektor, masukkan X, I sama dengan S, I untuk I sama dengan satu hingga N. 4. Tetapkan nilai keluaran yang sesuai dengan neuron keluaran yaitu Y sama dengan T. 5. Perbarui bobot dan bias dengan menerapkan aturan Hebb untuk semua I sama dengan satu hingga N. Seperti gambar di bawah ini yang tertera dalam aturan pembelajaran Hebbian ini. Menerapkan gerbang AID yaitu gambaran seperti ini. Dan ada 4 sampel pelatihan, jadi akan ada 4 iterasi. Selain itu, fungsi aktivasi yang digunakan di sini adalah fungsi sigmoid
bipolar sehingga rentangnya adalah min 1,1. Langkah pertama, atur bobot dan bias ke 0, W sama dengan 0,00 pangkat T, dan B sama dengan 0. Langkah kedua, tetapkan vektor masukan XI sama dengan SI untuk I sama dengan 1 hingga 4. X1 sama dengan min 1, dan 1. Pangkat yang eh, ini X2 sama dengan min 1, 1, 1. Pangkat yang X3 sama dengan 1, min 1, 1, dan pangkat T. X4 sama dengan 1, 1, 1, T. Langkah ketiga, nilai keluaran ditetapkan sebagai Y sama dengan T. Langkah keempat, memodifikasi bobot menggunakan aturan Hebbian. Iterasi pertama, W atau baru sama dengan W atau lama. Plus X1, Y1 sama dengan 0, 0, 0 pangkat T. Tambah min 1, 1 pangkat T kali min 1 sama dengan 1, 1 min 1 pangkat T. Untuk iterasi kedua, bobot akhir dari iterasi pertama akan digunakan dan seterusnya. Iterasi kedua yaitu W atau baru sama dengan 1, 1 min 1 pangkat T tambah min 1, 1 pangkat T kali min 1 sama dengan 2, 0 min 2 pangkat T. Iterasi ketiga yaitu W baru sama dengan 2, 0, 2, 2, 0 min 2 pangkat T tambah W baru sama dengan 2, 0 min 2 tambah T plus 1. Aplikasi binar menggunakan perseptron dengan PTORS. Dengan PTORS, Anda dapat membangun dan melatih model perseptron. Untuk melakukan klasifikasi binar, berikut langkah-langkah yang harus diikuti. Yang pertama, impor pustaka gunakan PTORS untuk pembuatan, pelatihan, dan pengujian model. Yang kedua, tentukan kumpulan data, buat atau muat kumpulan data dengan kelas yang dapat dipisahkan secara linear. Yang ketiga, definisi model, tentukan perseptrona. Lapisan tunggal menggunakan tors titik NN titik linear, tors untuk bagian linear dan tors sigmoid atau fungsi lain untuk aktivasi. Yang keempat, kerugian dan pengoptimal. Gunakan binary close entropy loss atau BCELUSS dan pengoptimal seperti stochastic gradient descent atau ECGD. Yang kelima, melatih model. Melewati masukan melalui model, menghitung kerugian, melakukan propagation terhadap kesalahan, dan memperbarui bobot secara berulang. Yang keenam, evaluasi, periksa prediksi model dan hitung akurasinya. Ya, di sini saya baru jumpa bagaimana cara kerja perseptron. Seperti yang dibahas sebelumnya, perseptron dianggap sebagai tautan saraf satu lapis dengan 4 parameter utama. Model perseptron dimulai dengan mengalihkan semua nilai masukan dan bobotnya, lalu menambahkan nilai-nilai ini untuk membuat jumlah tertimbang. Selanjutnya, jumlah tertimbang ini diterapkan pada fungsi aktivasi F untuk memperoleh keluaran yang diinginkan. Fungsi aktivasi ini juga dikenal sebagai fungsi langkah dan direpresentasikan oleh F. Nah, seperti gambar yang di sini ya. Ada satu, X1, X2, X apa nih N mungkin. Dan fungsi langkah atau fungsi aktivasi ini penting untuk memastikan antara 0,1 atau min 1,1. Perhatikan bahwa bobot input menunjukkan kekuatan simpul, demikian pula nilai input memberikan kemampuan untuk menggeser kurva fungsi aktivasi ke atas atau ke bawah. Langkah pertama, kalikan semua nilai masukan dengan nilai bobot yang sesuai, lalu jumlahkan untuk menghitung jumlah bobot. Berikut ini adalah ekspresi matematikanya. Nah, saya apakah istilah yang disebut bias B ke jumlah tertimbang ini untuk menekan kinerja model. Langkah kedua, fungsi aktivasi diterapkan dengan jumlah tertimbang yang disebutkan di atas yang memberi kita keluaran dalam bentuk biner atau nilai kontinu sebagai berikut. Yang tadi yaitu sigma WI kali XI sama dengan X1 kali W1 plus X2 kali W2 plus X3 kali W3 plus ya sampai seterusnya.
Terus yang persamaan dari langkah kedua ini, Y sama dengan F untuk kurung sigma WI kali XI tambah B. Oke. Oke, di sini yang terakhir ya, yaitu back propagation. Yaitu kita mengetahui di sini websitenya mengenai tentang sejarah singkat jaringan secara tiruan. Oke, ini pembuatnya oleh James V. Stone. Perkembangan jaringan saraf tiruan modern terjadi dalam serangkaian perbaikan dramatis bertahap, diselingi dengan periode stasis atau sering disebut musim dingin jaringan saraf. Sejak tahun 1943, sebelum komputer komersial ada, MC Klotz dan Pitts mulai mengeksplorasi bagaimana jaringan kecil neuron buatan dapat meniru proses seperti otak. Sifat lintas disiplin dari penelitian awal ini terbukti dari fakta bahwa MC Klotz dan Pitts juga berkontribusi pada makalah neurofisiologis klasik What the Frog Eyes Tells the Frog Brains, eh Letvin et al. 1959. Hebatnya makalah ini tidak diterbitkan dalam jurnal biologi, tetapi dalam Proceeding of the Institute of Radio Engineer. Kita membahas lagi yaitu pembelajaran penguatan. Sejalan dengan evolusi jaringan saraf. Pembelajaran penguatan dikembangkan sepanjang tahun 1980-an dan 1990-an terutama oleh Sutton dan Bartow dari 2018. Pembelajaran penguatan merupakan perpaduan yang terinspirasi dari permainan komputer seperti yang dikembangkan oleh Shannon 1950 dan Samuel 1999. Teori kontrol optimal dan eksperimen stimulus respon dalam psikologi. Baru-baru ini jaringan pembelajaran mendalam atau lihat di bawah setelah digunakan untuk melengkapi algoritma pembelajaran penguatan tradisional. Ya, seperti gambar 8 ini yaitu pembelajaran penguatan dapat digunakan untuk menyeimbangkan tiang pada kereta dengan mendorongnya ke kiri atau kanan. Reproduksi dengan izin dari sini. Oke, di sini saya mencari contoh perhitungan dari backpropagation, yaitu cara perhitungannya seperti gambar ini, XB ke sini ZY gini 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 dan B. Model atau arsitektur JST sederhananya kayak gini. Kita masuk ke perhitungannya. Kita akan gunakan contoh arsitektur JST di atas yang hanya terdiri dari layar input dan layar output. Layar input akan menerima 3 nilai X dan layar output akan menghasilkan 2 nilai Y. Kita bisa gunakan arsitektur tersebut untuk kasus klasifikasi dengan 2 kelas. Data perhitungan yang akan kita gunakan sebagai berikut. Misalkan kita akan memprediksi suatu batuan dengan karakteristik panjang 1 meter, lebar 2 cm, dan berat 0,5 kg. Kita ingin melatih model untuk tahu apakah ini batu biasa, disebut kelas 1 atau batu spesial disebut kelas 2. Contoh karakteristik batuan sebelumnya adalah contoh batu spesial atau kelas 2 disebut kelas 2 ya. Itu pertama, itu kedua, itu ketiga yaitu kita pertama 1,1. Iya, cukup di sini. Jadi kalau misalkan ada kesalahan kata saya yang kurang enak didengar, mohon maaf dan sampai di sini. Jangan lupa like, and subscribe. Yeah. Thank you. The next time.